the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mazmur 19, bagian saya ayat 1-5. Di sini diberi judul kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Nih, luar biasa ini ya. Tadi diberi judul kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya. Di sini kita melihat di bagian, kalau bisa kita bagi bagian pertama di sini, Tuhan menyatakan dirinya melalui semua ciptaannya. Ini loh aku. Nah, gitu ya. Ini loh aku. Nah, semua yang ada di dunia ini kalau bukan karena aku, ini tidak ada. Walaupun banyak kita melihat manusia yang tidak mempercayai itu, bahkan karena mereka tidak mempercayai itu, bahkan mereka menyembah alam itu sendiri, ya, menyembah alam itu sendiri. Katakanlah misalnya gunung atau pohon, nah mereka malah menyembah itu, ya. Sementara disitulah ketidaksadaran mereka. Siapa yang menciptakan gunung itu? Siapa yang menciptakan pohon atau batu itu? Nah, ini kan hal-hal yang sering kita lihat yang disembah atau bahkan binatang ya. Nah, seperti agama apa itu namanya ya, yang menyembah matahari misalnya ya. Nah, sementara di sini kita melihat bahwa Tuhan itu menyatakan siapa Dia itu melalui ciptaannya. Ya, seperti tadi dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalau kita melihat ke langit, apa yang ada di langit? Ada benda-benda penerang. Matahari, bulan, bintang. Ada cakrawala. Setiap kita memandang ke langit, ya, bagaimana di siang hari panas, terik, dan bagaimana kalau misalnya lagi mendung, matahari lagi tertutup oleh awan. Itu semua menceritakan tentang kemuliaan Allah. Ya, itu semua menceritakan tentang kemuliaan Allah. Terus dikatakan hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata. Nah, ini saya tadi terengah di ayat yang keempat ini. Tidak ada berita, tidak ada kata. Memang ciptaan Tuhan itu tidak berkata-kata. Ya, dia tidak mengatakan ini loh aku matahari bisa menerangi kalian semuanya, nggak mengatakan seperti itu. Tapi dia menunjukkan, ya, menunjukkan sinarnya. Dia bekerja, ya, menunjukkan sinarnya untuk menerangi semua bumi, ya, untuk mengeringkan padi yang sedang kita jemur, untuk mengeringkan pakaian yang sedang kita jemur. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa merasakan itu semua
manfaat, fungsi, itu semua dibuat oleh Tuhan untuk kita manusia. Nah, walaupun tadi dikatakan tidak ada berita, tidak ada kata, tapi kita melihat di sini, suara mereka tidak dengar. Ayat yang kelima, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Gema mereka, ya, apa maksudnya di situ gema ya? Mungkin manfaat. Katakanlah misalnya matahari, manfaat matahari itu kita bisa rasakan, ya. Manfaat angin itu ketika kita kegerahan kita merasakan wow sejuk sekali. Nah gitu ya. Jadi gemanya itu bisa kita rasakan, ya, terpencar seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Ya kagum sekali memang kita. Saya kalau misalnya ada satu-satu kesempatan kami jalan-jalan entah ke puncak, terus hari itu 2 tahun yang lalu ke Danau Toba, melihat keindahan-keindahan itu semua, wow Tuhan, luar biasa Engkau bagaimana caramu menciptakan yang begitu indahnya semua ini untuk bisa kami nikmati, luar biasa Engkau Tuhan. Engkau pikirkan bagaimana supaya kami senang. Engkau pikirkan bagaimana kebahagiaan kami, kebutuhan kami, semuanya Tuhan pikirkan itu dan Tuhan sediakan bagi kami. Nah gitu ya, jadi dia menyatakan melalui ciptaannya itu, ini loh aku, anak-anakku, ini loh karyaku, nikmati. Nah, karya-karyaku itu dengan menunjukkan fungsi mereka, manfaat mereka bagi kamu semua. Ya, itu bisa memuliakan namaku. Nah, bagaimana dengan kamu? Yang kuciptakan punya akal pikiran, ya. Punya akal pikiran tentunya lebih bisa memuliakan namaku. Yang tidak punya akal pikiran saja bisa memuliakan namaku. Apalagi kamu anakku. Nah gitu ya, jadi sungguh luar biasa ini Mazmur 19 ya, di mana tadi bagian saya ayat 1 sampai 5, tadi saya katakan yang pertama di situ Tuhan menyatakan dirinya melalui semua ciptaannya, terus yang kedua alam semesta itu sendiri bergema, terlihat dan terdengar Allah hadir dan berbicara. Allah ya yang berbicara itu ya. Allah hadir dan berbicara. Nah itulah tadi dia katakan ayat yang kelima. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Nah ini saja dari saya Bu Tiar. Terima kasih. Semoga dapat dimengerti. Haleluya. Ya, baik. Haleluya, Bu Nelly. Luar biasa ya. Baik, saya lanjutkan ayat yang ke-6 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya ya. Bapak Ibu, lanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nelly, bahwa Allah itu menunjukkan kemuliaannya, kehebatannya, kebesarannya itu lewat ciptaan-ciptaannya ya. Ciptaannya itu diciptakannya sedemikian rupa, sedemikian sempurna, dan tidak ada yang salah gitu. Tadi seperti dikatakan di atas ayat itu, seperti apa, matahari. Matahari tidak pernah terlambat untuk terbit ya, dan kemudian juga tidak pernah dia terlambat untuk kembali terbenam. Nah begitu luar biasa ya, kalau pikir-pikir kan kok bisa gitu ya. Nah jadi semua teratur. Dia tahu bintang kapan tahu dia keluar, bulan kapan tahu dia keluar gitu ya. Kan nggak terus-terusan gitu ya.
Nah, itulah hebatnya Tuhan kita itu. Nah, sehingga dikatakan di ayat tadi bahwa Tuhan itu menunjukkan kehebatannya itu lewat ciptaannya. Ya, bahkan dikatakan matahari itu dia diibaratkan seperti pengantin laki-laki, katanya keluar dari kamarnya dia girang gitu. Jadi setiap hari dia suka cita melakukan tugasnya, ya kan? Nah, bagaimana dengan kita gitu? Apakah kita setiap hari juga suka cita melakukan tugas, mengerjakan bagian kita gitu kan? Nah, kemudian dikatakan dari ujung langit ia terbit. Nah, itu tadi. Jadi dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah bermalas-malasan, tetap dia kerjakan ya. Dan dia sampai dari ujung ke ujung pada waktunya terbenam, dia terbenam. Dan dikatakan tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Wow, ini luar biasa ya. Nah, dan seperti judulnya, di mana dikatakan ini menceritakan, Daud menceritakan bagaimana kemuliaan Tuhan itu begitu luar biasa. Tapi juga ada Taurat, ada peraturan yang dia sertakan untuk mengatur semuanya itu bagi kita umat manusia. Kalau tadi ciptaannya setelah diciptakan semua diatur, semua sudah nurut. Nah, tapi kita sebagai manusia, kalau nggak dibikin peraturan, maka akan ada benturan-benturan. Sehingga di ayat 6 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ya, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, Bapak Ibu, kalau pikir-pikir sekarang ini, ya banyak ya juga, ataupun kita orang-orang tidak perlu sekolah teologi contohnya, tapi dia bisa mengerti kerohanian, dia belajar sendiri. Ya, saya juga banyak mendengar kesaksian di pembelajaran kami dikatakan kunci untuk belajar firman Tuhan itu sebenarnya bukan pengetahuannya, tapi di mana ada niat kamu dan di mana engkau mengerti ataupun dipenuhi Roh Kudus, maka yang menyingkapkan itu adalah Roh Kudus. Seperti itu. Wah, luar biasa gitu. Jadi penyingkapan itu lewat Roh Kudus. Makanya dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturannya teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi kalau kita mau menggali firman Tuhan, kita bisa menggali sendiri, tapi kita minta hikmat dari Tuhan, ya. Kita yang kurang pengalamannya. Nah, kemudian dikatakan juga titahnya itu tepat menyukakan hati. Dan perintah Tuhan itu murni, ya, dan takut akan Tuhan itu suci tetap selama-lamanya. Jadi peraturan yang sudah dibuat Tuhan itu yaitu sampai selama-lamanya, ya. Mulai dibuat sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa membatalkan. Dia tetap, dia sempurna, dan itu dikatakan menyukakan hati, suci, ya, benar dan adil semuanya. Nah, ini yang perlu juga kita tahu sehingga kita semakin hari semakin mengerti bahwa Tuhan itu niatnya baik agar kita semua sempurna, agar kita semua menyukakan hati Tuhan. Jika kita mengikuti Tauratnya, jika kita taat kepada titah-titahnya, jika kita takut akan Tuhan, maka semuanya menjadi baik, semua menjadi indah dan penuh damai sejahtera. Karena itulah yang Tuhan mau, ada damai di surga dan juga di bumi. Amin, itu yang saya bisa sampaikan. Saya serahkan waktunya untuk kepada Bapak Surbakti, silakan. Buka mic-nya dulu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjut dengan membaca dulu ayat yang ke-11. Lebih indah daripada emas, bahkan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas daripada pelanggaran besar.
Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapanku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Nah, dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah lakukan, ada dua hal yang besar yang kita perlu sadari. Pertama, Tuhan menyatakan dirinya melalui apa yang Dia sudah ciptakan. Ini berlaku secara umum, di mana orang mengakui bahwa semua itu ada yang menciptakan. Namun mereka tidak punya hubungan. Justru tadi seperti Bu Nelly katakan, mereka menyembah ciptaan Tuhan. Gunung, ya. Kalau di Tanah Karo itu ada Gunung Sibaya, Gunung Sinabung. Ya. Jadi mereka justru menyembah gunung atau menyembah pohon-pohon yang besar. Dianggap ada sesuatu penunggunya. Nah, jadi manusia tidak menyadari dari kekeliruannya. Maka tadi dikatakan, bebaskan aku daripada apa yang tidak kusadari. Nah, itu pernyataan yang luar biasa, di mana orang bukan hanya mengetahui ada yang menciptakan, tapi kita sebagai orang yang sungguh-sungguh mau mengerti tentang Tuhan, bukan hanya sekedar melalui ciptaannya, tapi kita memang membangun hubungan kita melalui firman. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari serang lebah. Nah, jadi kalau firman Tuhan ini kita pahami dan kita mengerti, kondisinya lebih indah daripada emas. Kenapa lebih indah daripada emas? Karena firman itu menuntun kita dari segala kesesatan. Firman Tuhan ini memberikan kita arahan. Firman Tuhan ini membawa kita kepada mengerti siapa itu Tuhan. Jadi kita mengenal Tuhan itu bukan saja tahu dari ciptaannya, tapi ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan melalui roh kita, bukan dengan fisik, tapi roh kita. Jadi firman Tuhan ini dapat dimengerti melalui roh kita, di mana roh kita menyatu dengan rohnya Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan ini ditulis berdasarkan ilham dari roh. Nah, Yohanes 6 katakan ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Jadi kita bisa memahami, bisa mengerti tentang apa yang menjadi rencana Tuhan melalui firman-Nya, dan roh kita dan roh Tuhan memberikan penjelasan apa yang Tuhan maksud melalui firman-Nya. Jadi orang yang mengerti lebih dalam tentang rencana Tuhan, itu ketika roh Tuhan dan rohnya ada satu kesatuan yang luar biasa. Dan dia bisa berkata, lebih indah daripada emas. Bahkan dikatakan tadi, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Nah, jadi firman Tuhan ini jelas katakan bahwa kita dari hari ke hari, hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan yang senantiasa lebih melekat dengan Tuhan.
Nah, jadi kata melekat artinya kita menyadari tanpa Tuhan kita tak dapat berbuat sesuatu apapun. Tanpa Tuhan kita tidak mampu mengerjakan hal-hal yang baik. Tapi bersama Tuhan kita mampu mengerjakan secara manusia. Mungkin orang menilai tidak mampu. Disitulah ada satu kesaksian. Kok bisa ya? Kok mampu ya? Nah, ini semua oleh karena kuasa Tuhan bekerja pada diri kita. Sehingga pada kesimpulannya kita mengakui bahwa perlindungan itu sepenuhnya daripada Tuhan. Bahkan dalam masalah sekalipun, kalau Tuhan izinkan terjadi, kita hadapi. Ada rencana Tuhan melalui apa yang kita hadapi. Karena kita setiap saat baikkan Tuhan sekolahkan. Supaya mengerti siapa Tuhan itu. Bukan sekedar dari ciptaannya yang ada. Tapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu dapat dipahami ketika roh kita membukakan rahasia ini. Sehingga firman Tuhan ini jelas dipahami. Hanya orang yang mengerti firman Tuhan ketika rohnya menyatu dengan Tuhan. Memberkati, inilah firman Tuhan. Hari ini saya sampaikan penjelasan ulasan. Harapan kita akan bisa juga memahami ini dengan hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Memberkati.